Pernah gak sih kamu ketika lagi nulis atau membuat deck untuk klien berhari-hari, bahkan sampai lembur, pas dipresentasiin ke klien, terus kliennya ngomong, kok beda ya sama yang saya bayangin? Nah, miskomunikasi adalah musuh terbesar dari orang kreatif. Dan obat paling ampuh untuk melawan musuh itu adalah creative brief yang jelas. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menulis creative brief yang jelas agar tidak menyesatkan. Apa sih creative brief itu? Creative brief itu adalah satu peta jalan untuk menyatukan visi antara klien dan desainer atau pekerja kreatif lainnya atau tim kreatif dengan menggunakan bahasa yang clear dan to the point. Creative brief itu bukan sekedar cuma formalitas administratif, tapi dia juga adalah bentuk kontrak ekspektasi. Sesederhana kalau briefnya jelek, outputnya juga akan jelek. Garbage in and garbage out. Kita langsung aja masuk ke 5 elemen penting dalam menyusun creative brief. Elemen 1, project background dan objektif. Kalau kita sebagai klien yang memesan ke tim kreatif atau memberikan brief ke tim kreatif, secara wajib memberikan background atau konteks untuk tim kreatif melakukan objektif yang diinginkan. Kenapa project ini dibuat? Kenapa project ini dimulai? Apakah untuk brand awareness? Apakah untuk meningkatkan sales? Apakah ingin meningkatkan gimmick atau ingin riding the wave dengan isu yang lagi tren? Semuanya bisa jadi satu konsiderasi dan pondasi utama dalam menentukan pekerjaan kreatif. Tim kreatif harus tahu the why sebelum tahu the how. Tim kreatif harus tahu alasannya apa sih sebelum mereka menentukan metode apa sih yang akan aku lakukan gitu. Sehingga dari klien juga bisa mengomunikasikan dengan jelas, dari tim desainer atau tim kreatif bisa sejalan dengan yang memberi brief. Kedua, target audience. Tentu, kita harus menulis siapa yang mau kita ajak ngobrol. Jelaskan secara spesifik. Jangan cuma kayak pria wanita umur 20-30 tahun. No, itu bukan target, tapi akan lebih baik jika lebih dalam lagi. Misal, pekerja kantoran yang sibuk dan butuh kopi cepat saji karena dia nggak punya banyak waktu. Ketika tim kreatif punya bayangan targetnya siapa secara detail, mereka akan lebih mudah mencernanya dan membuat itu menjadi sesuai dengan target yang diinginkan. Semakin detail personanya, desainnya akan makin tajam, akan lebih mengena. Kedua, itu tadi kedua, target audience is important. Yang ketiga, key message. Kayak key message itu apa sih? Satu kata kunci pesan yang pengen disampaikan. Apa sih satu hal yang pengen diingat audiens ketika melihat desain atau output kreatifnya? Apa sih yang pengen diingat audiens ketika melihat karya? Pilih satu pesan utama saja, jangan banyak-banyak, jangan serakah. Kalau semua dianggap penting, maka audiens malah jadi nggak ingat apa-apa. Kayak misal satu, kamu ayo bikin konten perayaan tahun baru, udah bikin aja, yang penting nanti semua orang bisa merasakan, semua orang bisa paham. Dengan tidak ada key message, satu kunci utamanya, maka akan sangat rawan untuk menciptakan miskomunikasi atau mispersepsi antara pemberi brief dan si tim kreatif. Keempat, deliverables and specs. Apa yang harus diserahkan? Bagaimana spesifikasinya? Logo atau video yang durasinya berapa menit? Apakah 15 detik atau 1 menit? Apakah poster Instagram? Nah, kita harus memastikan ukuran, format filenya, dan jumlahnya tertulis dengan jelas. Jangan sampai itu berbeda. Oke, ketika ada perubahan di tengah jalan, at least tidak terlalu jauh. Tapi ketika contohnya kamu di awal memberi brief landscape, tapi ternyata yang dibutuhkan portrait, kan akan sangat merugikan kedua belah pihak. Harus membutuhkan waktu yang lebih lama. Tim desainer atau tim kreatif harus membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Tim strategis jadi nggak punya banyak waktu untuk melakukan hal lain. Tersita untuk hal itu. Yang kelima, timeline and budget. Harus jelas mengomunikasikan ini deadline-nya kapan, terus budgetnya berapa. Jangan cuman jawab secepat mungkin, karena itu akan menjadi karet dan jadi satu hal yang membingungkan bagi tim kreatif. Karena pada dasarnya tim kreatif membutuhkan deadline untuk menentukan skala prioritas yang akan dikerjakan. Dan juga budget berpengaruh ke skala prioritas, karena ketika memiliki budget yang lebih besar, tim kreatif bisa mengelola itu dengan baik sehingga menghasilkan output yang jelas. Oke, gimana kalau kasusnya emang nggak ada deadline? Sederhana,
bikin aja deadline-nya gitu. Sebagai pemberi brief akan lebih baik ketika memberi deadline dan mengkomunikasikan deadline daripada tidak sama sekali. Atau kita sebagai desainer, ya udah kita menawarkan deadline aja. Jangan sama-sama bengong terhadap nggak ada deadline-nya. Itu akan berpengaruh buruk terhadap sistem kerjanya. Juga tentang budget dan deadline, itu akan mengatur ekspektasi yang realistis. Jadi ketika budgetnya hanya segini dan deadline-nya segini, akan sama-sama bisa mengatur ekspektasi yang akan didapatkan sehingga fair. It will be so fair for both parties gitu. Satu tips dari aku yang cukup menggelitik dan cukup kadang nggak bisa diterapkan di banyak occasion adalah namanya juga creative brief. Brief, jadi harusnya juga singkat. Nggak harus bertele-tele, nggak harus panjang novel. Sehingga ketika tim kreatif memahami briefnya akan dengan mudah mencernanya, akan dengan mudah memahaminya, dan akan lebih efisien dalam kerja. Ya, kayak gunakan bahasa manusia aja, nggak perlu ribet-ribet dengan diksi-diksi yang fantastis, megah, luxury, intelektual. No, hindari kalimat atau diksi-diksi yang membingungkan, yang tidak perlu. Fokus aja ke masalah yang ingin dipecahkan. Jadi akan lebih mudah memahaminya. Ya itu tapi pasti nggak bisa diterapkan di semua hal, sesuaikan aja sih. Nah itu dia sederhana, singkat konten tentang bagaimana cara menulis brief yang jelas. Harapanku sih setelah ini kita punya standar baru dalam mengkomunikasikan, karena pengalamanku sendiri sebagai desainer dan visual designer seringkali miskomunikasi jadi satu tembok yang besar ketika lagi mengerjakan sesuatu. Sehingga dengan aku mau nulis ini, semoga punya satu workflow yang lebih nyaman bagi kedua belah pihak. Dan tentu menyelamatkan diri kamu dari revisi yang tidak berujung. Itu dia, terima kasih sudah menonton konten ini. Subscribe jika suka dan biar nggak ketinggalan konten baru. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.